renungan harian, ilustrasi, inspirasi, dan ayat Alkitab. Renungan pertama, Tuhan mengasihi dan memperdulikan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Matius 12:20. Buluh adalah sejenis tumbuhan seperti elong-elong yang tumbuh liar yang sangat umum di sepanjang tepi sungai di Israel. Tanaman berumpun, berakar serabut, batangnya baruizruos, berongga, dan keras. Bambu. Buluh yang patah sangatlah lumrah bila dibuang orang, karena selain tidak ada harganya, juga tidak memiliki nilai guna. Buluh yang sudah terkulai dan tidak lagi tegak adalah tanda bahwa buluh tersebut tidak lama lagi akan mati. Sumbu adalah benang kapas dan sebagainya yang berfungsi sebagai jalan, peresapan minyak, dan sebagainya ke bagian yang disulut tentang lampu, kompor, dan sebagainya. Bila sumbu sudah pudar nyalanya, sebentar lagi pasti akan mati. Buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar, nyalanya adalah gambaran tentang orang yang hidup dalam kegagalan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang dicap berdosa, dan sebagainya. Jika melihat orang-orang yang demikian, respons kebanyakan orang biasanya berusaha untuk menjauhi, meremehkan, mengucilkan, menghakimi, dan mendiskreditkan. Perhatikan apa yang Tuhan perbuat terhadap mereka. Tuhan tidak akan memutuskan buluh itu dan tidak akan memadamkan sumbu yang nyalanya tinggal sedikit. Ayatnya, firman Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi mereka dan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Sebab bila kita menjauhi mereka, hal itu justru akan membuat mereka semakin terpuruk, tertekan, dan frustrasi karena merasa hidupnya tidak lagi berarti. Memang kita harus membenci segala bentuk dosa, tetapi bukan membenci orangnya. Sedapat mungkin kita harus membawa mereka kembali kepada pertobatan. Kita harus menggandeng mereka, merangkul mereka, dan menguatkan mereka agar kembali bangkit, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Inilah panggilan Tuhan bagi orang percaya yang adalah hamba-hambanya. Tuhan memerintahkan penduduk tanah tema untuk keluar dan menyambut mereka dengan membawa air dan roti. Baca Yesaya 21, 14-15, bukan pedang dan batu. Air dan roti berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3:9b. Renungan kedua, ada sepasang mata melihat, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15:3. Seringkali banyak orang berkamuflase menghiasi hidupnya dengan berbagai bentuk kemunafikan. Mereka sedemikian rupa menutup rapat-rapat kebusukan hidupnya dengan penampilan luarnya. Tutur kata halus, sikap ramah, dan tindak tanduk yang tampak rohani. Padahal
Kehidupan yang dijalani sesungguhnya adalah suatu kehidupan gelap yang penuh liku-liku. Mereka menyembunyikan belangnya di hadapan manusia dengan berbagai trik, namun mereka tak menyadari bahwa ada sepasang mata yang tak berkedip mengawasi setiap gerak-gerik hidupnya tanpa ada yang terlewatkan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ayat Nas, orang-orang seperti ini tak pernah menyesal atau merasa berdosa. Bahkan mereka menganggap bahwa Tuhan tak melihat segala yang diperbuatnya. Mereka tetap tenang. Siolialah tak terjadi apa-apa dan tak pernah berbuat dosa. Apalah artinya nampak aktif ke gereja bila hidup kita tak berubah dan dosa tetap saja kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi? Itu sia-sia belaka. Alkitab menegaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius jam 7:21. Kerajaan sorga hanya disediakan bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan. Hendaknya kita berhati-hati dalam segala hal, sebab mata Tuhan ada di segala tempat. Walaupun tidak ada pendeta, pemimpin rohani, atau orang lain yang tahu, kita harus menjaga hidup agar tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita memakai kedok apapun. Sadarlah dan ingatlah bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani jam 4:13. Ada orang yang melakukan dosa, tapi begitu mendengar teguran, mereka segera sadar dan minta ampun kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang yang sekalipun sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, tetap saja melakukan dosa dengan sembunyi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani jam 10:26. Ilustrasi. Ai, bangau di pesisir pantai. Matahari mulai turun di pesisir pantai dan air laut perlahan lehen mulai surut di sepanjang garis pantai yang berlumpur. Sekelompok bangau berkumpul untuk mencari makan. Kerang-kerang kecil dan kepiting biasanya akan muncul ke permukaan lumpur saat air telah surut. Di antara kawanan itu, ada seekor bangau muda yang perutnya sudah sangat kelaparan. Begitu air baru menyusut beberapa sentimeter dari bibir pantai, ia langsung berlari ke sana kemari dengan panik. Ia mematuk lumpur yang masih agak berair secara acak dan tergesa-gesa. Akibat gerakan kakinya yang mondar-mondar dan gerasa-gerusuk, lumpur di sekitarnya justru menjadi keruh dan menutup lubang-lubang kecil tempat kerang bersembunyi. Sementara itu, bangau-bangau tua hanya berdiri diam di atas satu kaki di tempat yang agak kering. Mereka tidak bergerak sama sekali, membiarkan air laut bergeser mundur dengan sendirinya. Bangau muda itu mulai mengeluh karena lelah mematuk tanpa hasil. Sementara energinya sudah terkuras habis. Tepat saat air laut akhirnya surut total, permukaan lumpur menjadi tenang dan bersih. Berbagai jenis kerang dan ikan kecil keluar dengan sendirinya ke permukaan. Bangau-bangau tua yang sejak tadi menghemat energi langsung melangkah maju dengan tenang dan
mendapatkan makanan dengan sangat mudah, sementara sang bangau muda hanya bisa terduduk lemas di tepi pantai karena kakinya sudah terlalu lelah untuk berburu lagi. Seringkali dalam hidup, kesulitan atau kebutuhan yang mendesak membuat kita panik dan ingin segera melakukan tindakan apa saja, asalkan kita merasa sudah berusaha. Kita bergerak tanpa arah dan menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya belum waktunya untuk dikerjakan. Ketidaksabaran hanya akan membuat situasi di sekitar kita menjadi semakin keruh dan membingungkan. Menahan diri dan menunggu momentum yang tepat bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kebijaksanaan agar kita bisa bertindak secara efektif saat waktunya telah tiba. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal jam 16:32.